Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, perkenalkan, saya Mita Indah Trisna dengan NIM 202101031008 selaku ketua kelompok dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota saya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Risha Destari Setiaji dengan NIM 202101031009 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Stefani Kolopaking dengan NIM 202101031010. Perkenalkan, nama saya Ferin Clara Merela dengan NIM 202101031014. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Delfakru Rozi dengan NIM 202 Perkenalkan, nama saya Dinda Eka Losida dengan NIM 202101031011 dari kelompok 2. Baik rekan-rekan, kami akan mempresentasikan materi yang sudah kami persiapkan. Selamat pagi rekan-rekan, kali ini kelompok 2 akan mempresentasikan bentuk-bentuk dasar kepemilikan bisnis. Seperti yang kita tahu, memulai dan membentuk sebuah bisnis baru itu tidaklah mudah. Satu kunci sukses dalam memulai sebuah bisnis baru adalah kita harus tahu bagaimana cara mendapatkan sumber daya yang kita butuhkan. Bagaimana kita membentuk bisnis dan berupaya membuat perbedaan besar dalam keberhasilan jangka panjang. Di dalam bentuk-bentuk dasar kepemilikan bisnis, ada 3 bentuk utama. Yang pertama, perusahaan kepemilikan tunggal. Yang kedua, perusahaan rekanan. Yang ketiga, korporasi. Perusahaan kepemilikan tunggal itu merupakan suatu organisasi bisnis kecil yang paling umum. Perusahaan dimiliki dan dijalankan oleh satu orang. Menjadi seorang pemilik tunggal, wirausahawan hanya memerlukan izin dan mendaftarkan untuk bisa memulai usahanya. Keuntungan perusahaan kepemilikan tunggal: yang pertama, kemudahan untuk memulai dan mengakhiri bisnis tersebut. Yang kedua, menjadi atas sendiri. Yang ketiga, kebanggaan atas kepemilikan bisnis. Yang keempat, meninggalkan warisan. Yang kelima, kepemilikan atas laba perusahaan. Yang keenam, tidak ada pajak khusus. Kerugian perusahaan kepemilikan tunggal: yang pertama, kewajiban tidak terbatas, adanya resiko kerugian pribadi. Yang kedua, sumber daya finansial. Yang ketiga, kesulitan manajemen. Yang keempat, komitmen waktu yang besar. Yang kelima, tunjangan sampingan. Yang keenam, pertumbuhan yang terbatas. Selain perusahaan berkepemilikan tunggal, ada juga perusahaan rekanan atau kemitraan. Kemitraan adalah perusahaan dengan pemilik lebih dari satu yang masing-masing telah berinvestasi di bisnis tersebut. Kemitraan memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah kemitraan umum, di mana terdapat mitra yang berpartisipasi dalam operasi sehari-hari dan mereka memiliki tugasnya masing-masing, seperti siapa yang bertanggung jawab sebagai pemilik hutang dan tuntutan hukum. Yang kedua, kemitraan terbatas, yaitu kemitraan yang memiliki satu mitra umum yang mengelola bisnis dan satu atau lebih mitra yang tidak ikut berpartisipasi dalam kemitraan dan tidak memiliki tanggung jawab. Lalu ada kemitraan bertanggungan terbatas, yang serupa dengan kemitraan terbatas namun memiliki beberapa mitra umum. Kemitraan memiliki kekurangan dan kelebihan. Berikut 3 kelebihan dan kekurangan yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, kelebihan kemitraan adalah memperluas akses terhadap berbagai keahlian yang dapat digunakan untuk meningkatkan bisnis Anda. Misal, Anda tidak pandai menjual ide-ide Anda. Disinilah mitra bisnis berperan untuk membagikan pengalaman yang dimilikinya. Yang kedua, calon mitra dapat membawa lebih banyak modal. Selain itu, mereka mungkin juga memiliki relasi yang lebih bagus sehingga dapat menarik investor.
Yang ketiga, memiliki mitra memberikan Anda kemudahan dan fleksibilitas untuk mengejar peluang bisnis yang lebih besar. Selanjutnya, kekurangan kemitraan adalah selain berbagi keuntungan, Anda juga akan berbagi kerugian dan tanggung jawab atas apapun, bahkan utang dari mitra Anda, dan juga bertanggung jawab atas kesalahan mitra Anda. Yang kedua, Anda akan kehilangan kendali atas bisnis Anda termasuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, terkadang kita akan sering menjumpai perbedaan pendapat yang sulit untuk disepakati, sehingga muncullah konflik. Hal ini akan berdampak pada bisnis Anda. Dengan begitu, hati-hatilah dalam memilih mitra Anda. Pilihlah mitra yang memiliki visi dan misi yang sama dengan Anda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis waralaba atau yang lebih dikenal dengan bisnis franchise. Bisnis ini sebenarnya bukan model bisnis baru. Bisnis semacam ini bahkan sudah ada sejak tahun 1930-an, di mana saat itu Howard Deering Johnson untuk pertama kalinya memperkenalkan franchising dengan restorannya McDonald. Secara umum, bisnis waralaba merupakan salah satu model bisnis yang berjalan antara pemilik brand atau merek dengan pemodal, di mana pemilik brand tersebut memberikan hak untuk menjalankan usahanya termasuk penggunaan merek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Di dalam dunia waralaba, pihak pemilik merek disebut dengan pewaralaba atau franchisor. Pewaralaba inilah yang merupakan pihak memberi usaha serta sebagai produsen untuk menjalankannya. Sedangkan pihak pemilik model disebut dengan istilah terwaralaba atau franchise. Menurut pemerintah Indonesia, waralaba merupakan suatu perikatan salah satu pihaknya diberikan hak dalam memanfaatkan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau haki. Keuntungan menjalankan bisnis waralaba. 1. Manajemen bisnis sudah terbangun. 2. Merek atau brand sudah terkenal di masyarakat. 3. Kerjasama telah terbangun sejak awal. 4. Peluang sukses lebih cepat. 5. Manajemen finansial lebih mudah. Kekurangan menjalankan bisnis waralaba. 1. Kurangnya kendali dari pembeli waralaba terhadap bisnis sendiri. 2. Meskipun bisnis waralaba memiliki pasar yang matang, para pembeli waralaba biasanya terjebak pada tren pasar. 3. Ketergantungan pada reputasi waralaba lainnya. 4. Membutuhkan modal yang lebih banyak. 5. Adanya pemotongan keuntungan. Tips sukses menjalankan bisnis waralaba dengan modal kecil. 1. Pilihlah waralaba yang mudah digeluti atau dijalankan. 2. Pilihlah waralaba yang produknya yang terus bertahan untuk dibutuhkan oleh konsumen. 3. Pilih waralaba dengan harga yang terjangkau namun tetap memiliki kualitas prima. 4. Tentukan waralaba yang banyak diminati atau dicari oleh konsumen. 5. Jalankan bisnis waralaba dengan pelayanan yang ramah dan baik. 6. Pilihlah waralaba yang dekat dengan rumah Anda untuk memudahkan mencari informasi bisnis tersebut. 7. Pilihlah lokasi bisnis yang strategis. Lokasi juga menentukan kesuksesan bisnis Anda. Perkenalkan, nama saya adalah Fakhrul Rozi dengan NIM 2021010311012. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu korporasi. Korporasi menurut Perdata ialah suatu badan hukum, sedangkan menurut hukum pidana, korporasi adalah suatu subjek badan hukum yang berwenang melakukan perbuatan hukum di bidang hukum perdata. Korporasi dibagi menjadi beberapa bagian, seperti korporasi private, korporasi publik, korporasi non-profit, maupun korporasi konvensional. Korporasi private ialah suatu korporasi yang tidak menjual sahamnya di bursa efek, sedangkan korporasi publik adalah kebalikan dari korporasi private, yang dimana korporasi ini menjual sahamnya di berbagai bursa efek.
Korporasi non-profit. Korporasi non-profit adalah korporasi yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat. Lalu korporasi konvensional. Korporasi konvensional adalah intensitas legal yang berizin negara bagian dengan otoritas untuk bertindak dan mempunyai kewajiban terpisah dari pemilik, yang dimana artinya pemilik korporasi ini adalah para pemegang sahamnya. Keuntungan korporasi. Pertama, kewajiban yang terbatas. Kedua, lebih banyak uang untuk investasi. Dan yang ketiga adalah kemudahan untuk mengakhiri. Di samping itu, ada juga kekurangan dari korporasi ini seperti pemajakan ganda, biaya awal, dan kesulitan untuk mengakhiri. Sebuah korporasi S adalah perusahaan dipegang atau dalam beberapa kasus sebuah perseroan terbatas LLC atau kemitraan yang membuat pemilihan yang valid untuk dikenakan pajak di bawah subbab S dari bab 1 dari Kode Pendapatan Internal. Secara umum, perusahaan S tidak membayar pajak penghasilan apapun. Sebaliknya, pendapatan dan kerugian korporasi dibagi di antara dan diteruskan kepada pemegang sahamnya. Para pemegang saham kemudian harus melaporkan penghasilan atau kerugian atas pengembalian pajak penghasilan individu mereka sendiri. Tujuan bisnis dari S Corporation atau korporasi S dapat memberikan pendapatan secara langsung kepada pemegang saham dan menghindari pajak berganda yang melekat dengan dividen perusahaan publik sambil tetap menikmati keuntungan dari struktur perusahaan. Koperasi pertanian. Koperasi yang melakukan usaha berkaitan dengan komoditi pertanian tertentu, dimiliki dan dikembalikan oleh orang yang menggunakannya. Kumpulan sumber daya. Kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi adalah pengusahaan yang nyata atau suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha, sehingga dapat menentukan harga barang maupun jasa.